Bagaimana jika selama ini kita salah memahami syukur? Bagaimana jika energi syukur yang sering kita dengar bukanlah magnet uang, bukan pula sekadar afirmasi manis yang diulang setiap pagi, melainkan sebuah kunci rahasia yang jauh lebih kuno dan jauh lebih berbahaya bagi ego kita? Ada satu paradoks yang jarang dibicarakan. Semakin seseorang mengejar uang dengan dalih bersyukur, semakin sempit energinya. Tetapi ketika syukur muncul tanpa tujuan tersembunyi, realitas di sekitarnya mulai berubah dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Ini bukan motivasi murahan. Ini bukan hukum tarik-menarik versi poster media sosial. Ini tentang frekuensi kesadaran. Dalam tradisi esoterik, syukur bukanlah emosi, ia adalah keadaan batin, sebuah medan energi yang mengatur cara kita beresonansi dengan dunia. Dan medan ini, ketika benar-benar aktif, mengubah cara peluang mendekat, cara orang merespons kita, bahkan cara tubuh kita menyimpan atau melepaskan stres. Namun ada sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Energi syukur yang sejati seringkali tidak menghasilkan uang terlebih dahulu. Ia menghasilkan kejernihan, ia menghasilkan ketenangan, ia menghasilkan daya tarik yang tak terlihat, dan justru dari situlah kelimpahan lahir. Di video ini, kita akan membongkar lapisan demi lapisan makna syukur dari sudut pandang yang jarang disentuh. Dari teks kuno, dari ajaran mistik yang tersembunyi di balik simbol-simbol, hingga penerapan praktis yang bisa kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat mengapa syukur sering disalahgunakan sebagai alat manipulasi semesta. Mengapa sebagian orang terlihat bersyukur tapi hidupnya stagnan, dan apa efek asli yang sebenarnya terjadi ketika energi syukur benar-benar aktif dalam diri seseorang. Bersiaplah, karena setelah memahami ini, kamu mungkin tidak lagi mengucap terima kasih dengan cara yang sama. Jika kita menelusuri jejak peradaban kuno, kita akan menemukan bahwa syukur bukanlah konsep moral sederhana seperti yang diajarkan hari ini. Ia bukan sekadar sopan santun spiritual. Dalam naskah-naskah Hermetika Mesir kuno, ada gagasan tentang Eucharistia, bukan dalam arti ritual agama modern, tetapi sebagai kondisi kesadaran yang menyelaraskan jiwa manusia dengan harmoni kosmik. Syukur dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap tatanan ilahi yang sudah bekerja bahkan sebelum kita memintanya. Di Yunani kuno, para filsuf Stoik berbicara tentang amor fati, mencintai takdir. Ini bukan pasrah, ini bukan menyerah. Ini adalah penerimaan aktif terhadap realitas dengan kesadaran bahwa segala sesuatu, bahkan kesulitan, memiliki fungsi dalam arsitektur semesta. Di sini, syukur menjadi sikap metafisik, menerima bukan karena lemah, tetapi karena memahami. Di Timur, dalam ajaran Vedanta dan Buddhisme, terdapat konsep bahwa penderitaan muncul dari penolakan terhadap apa yang ada. Saat batin berhenti melawan kenyataan, sebuah ruang terbuka. Dan di ruang itulah rasa syukur tumbuh, bukan karena keadaan sempurna, tetapi karena kesadaran menjadi utuh. Menariknya, di banyak tradisi mistik, pengetahuan ini tidak diajarkan secara terang-terangan. Mengapa? Karena syukur yang sejati menghancurkan ilusi kontrol. Dan manusia sepanjang sejarah lebih suka merasa mengendalikan daripada menyelaraskan. Pada era modern, syukur direduksi menjadi alat manifestasi. Ia dipaketkan sebagai teknik untuk mendapatkan sesuatu. Ucapkan terima kasih, visualisasikan, dan tunggu uang datang. Tetapi ini adalah versi tereduksi, bayangan tipis dari makna aslinya. Dalam simbolisme alkimia, ada tahapan yang disebut nigredo, fase kegelapan, pembusukan, kehancuran ego. Syukur sejati sering lahir justru di fase ini.
ketika segala sesuatu yang kita anggap identitas runtuh dan kita dipaksa melihat hidup tanpa filter keinginan. Syukur bukanlah perayaan atas apa yang kita miliki. Ia adalah penerimaan mendalam atas apa yang ada. Dan disitulah letak kekuatannya. Sepanjang sejarah, ajaran ini sering tersembunyi di balik metafora, karena jika manusia memahami bahwa kelimpahan berasal dari keselarasan batin, bukan dari perburuan eksternal, maka struktur kekuasaan berbasis ketakutan dan kekurangan akan melemah. Bayangkan jika seseorang tidak lagi merasa kurang. Bayangkan jika seseorang tidak lagi mudah dimanipulasi oleh janji lebih. Ia menjadi bebas, dan kebebasan batin adalah hal yang paling sulit dikendalikan oleh sistem manapun. Jadi ketika kita berbicara tentang energi syukur, kita tidak sedang membahas etika sosial. Kita sedang menyentuh sebuah teknologi kesadaran kuno, sesuatu yang pernah dipahami sebagai kunci penyelarasan dengan hukum alam yang tak terlihat. Namun, bagaimana sebenarnya energi ini bekerja, dan mengapa ia sering gagal dipraktikkan dengan niat yang salah? Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai mekanismenya, perlahan tapi dalam. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya penasaran. Tuliskan di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana saja? Kamu menonton dari mana saat ini? Dari Jakarta yang tak pernah tidur, dari desa yang sunyinya masih jernih, atau mungkin dari luar negeri, jauh dari tanah kelahiran. Ada sesuatu yang menarik tentang ini. Energi yang kita bicarakan malam ini melintasi jarak. Ia tidak peduli batas geografis. Ia bekerja dimanapun kesadaran hadir. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kita mulai dari satu kesalahpahaman paling umum. Banyak orang mengira syukur adalah reaksi. Saya dapat sesuatu, maka saya bersyukur. Tapi dalam ajaran esoterik, syukur bukanlah reaksi. Ia adalah penyebab. Bayangkan kesadaranmu seperti sebuah alat musik. Ketika ia disetel pada frekuensi keluhan, dunia terdengar kasar. Ketika ia disetel pada kecemasan, dunia terasa mengancam. Tetapi, ketika ia disetel pada syukur, bukan syukur pura-pura, melainkan penerimaan yang jernih, maka sesuatu berubah dalam cara kamu melihat, memilih, dan bertindak. Dan disitulah efek aslinya terjadi. Syukur mengubah cara kamu membaca realitas. Orang yang hidup dalam kekurangan akan melihat peluang sebagai resiko. Orang yang hidup dalam syukur akan melihat resiko sebagai kemungkinan. Perbedaannya halus, tapi dampaknya radikal. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan dua orang berjalan di tengah hujan. Yang pertama menggerutu, menyalahkan cuaca, merasa hari itu rusak. Yang kedua, menarik napas, merasakan udara dingin, menerima bahwa hujan adalah bagian dari siklus alam. Hujannya sama, dunianya sama, tapi pengalaman batinnya berbeda. Sekarang pertanyaannya, pengalaman batin mana yang menghasilkan keputusan lebih jernih? Disinilah banyak orang gagal memahami syukur. Mereka mencoba mengucapkan terima kasih, sambil di dalam hati masih menolak keadaan. Secara sadar, mereka berkata, "Saya bersyukur." Tapi secara bawah sadar, tubuh mereka tegang. Pikiran mereka masih melawan. Dan tubuh tidak bisa dibohongi. Penelitian modern tentang sistem saraf menunjukkan bahwa rasa terima kasih yang otentik mengaktifkan respons relaksasi, menurunkan hormon stres, memperbaiki kejernihan kognitif, bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi ketika syukur dipaksakan, efek ini tidak muncul, karena energi mengikuti kejujuran. Di tingkat yang lebih dalam, syukur adalah bentuk pelepasan resistensi. Dan resistensi adalah sumber utama kebocoran energi. Setiap kali kita berkata, seharusnya tidak begini, kita mengikat diri pada pertarungan internal. Dan pertarungan itu melelahkan. Ia menguras fokus, kreativitas, bahkan intuisi.
Ketika syukur hadir, bukan berarti kita menyukai semua hal. Ia berarti kita berhenti melawan fakta bahwa hal itu ada. Dan ketika perlawanan berhenti, energi kembali utuh. Bayangkan sungai yang mengalir. Jika kamu menahan airnya dengan tangan, kamu lelah. Tapi ketika kamu membiarkannya mengalir, kamu bisa menggunakan energimu untuk mengarahkan perahu, bukan melawan arus. Inilah efek pertama syukur yang jarang dibicarakan. Ia mengembalikan daya pilihmu. Bukan uangnya yang datang duluan, bukan keajaiban eksternal. Yang datang pertama adalah kejernihan dalam melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh keluhan. Namun di sini ada rahasia yang lebih dalam lagi. Mengapa sebagian orang yang benar-benar bersyukur justru terlihat tidak ambisius, tapi hidupnya tetap berkembang? Mengapa orang yang terlalu terobsesi pada hasil justru menjauh dari hasil itu? Untuk memahami paradoks ini, kita harus menyentuh lapisan berikutnya. Lapisan di mana syukur bukan hanya tentang penerimaan, tetapi tentang identitas. Dan disitulah rahasianya mulai benar-benar terbuka. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih sunyi. Jika di bagian sebelumnya kita melihat bahwa syukur menghapus resistensi, di bagian ini kita akan melihat sesuatu yang lebih radikal. Syukur mengubah identitas batinmu. Dan identitas adalah akar dari semua hasil. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka tidak hidup dari keadaan nyata, tetapi dari identitas yang mereka yakini. Aku orang yang selalu kurang. Aku harus berjuang keras untuk layak. Dunia tidak pernah cukup adil. Identitas semacam ini bekerja seperti lensa. Apapun yang terjadi akan ditafsirkan sesuai narasi itu. Sekarang, perhatikan ini baik-baik. Syukur sejati bukan sekedar berkata, "Terima kasih atas apa yang saya miliki." Syukur sejati adalah pergeseran dari identitas kekurangan menuju identitas kecukupan. Dan ini mengubah cara realitas meresponsmu. Dalam tradisi mistik Yahudi kuno, ada konsep bahwa kesadaran manusia adalah wadah. Jika wadah itu kosong dan retak oleh keluhan, energi yang masuk akan bocor. Tetapi jika wadah itu utuh, bukan karena penuh harta, melainkan karena tidak merasa kurang, maka ia mampu menampung lebih. Inilah paradoksnya. Orang yang merasa cukup justru lebih mudah menerima tambahan. Orang yang merasa kurang terus-menerus justru menutup pintu kelimpahan. Kenapa? Karena obsesi pada kekurangan menciptakan ketegangan, dan ketegangan membuat keputusan menjadi sempit. Orang yang takut kehilangan uang akan mengambil keputusan dari rasa takut. Orang yang merasa cukup akan mengambil keputusan dari kejernihan. Keputusan-keputusan kecil inilah yang membentuk masa depan. Sekarang, mari kita bongkar satu mitos populer. Banyak ajaran modern mengatakan, bersyukurlah agar uang datang. Kalimat ini terdengar benar, tapi ada jebakan halus di dalamnya. Jika kamu bersyukur agar sesuatu datang, maka syukurmu bersyarat. Dan syarat itu adalah sinyal bawah sadar bahwa kamu masih merasa kurang. Alam bawah sadar tidak mendengar kata-kata, ia membaca getaran identitas. Jika identitasmu masih berkata, "Aku belum cukup," maka semua tindakan, bahkan syukur sekalipun, lahir dari kekurangan. Dan kekurangan memperkuat kekurangan. Inilah sebabnya sebagian orang mempraktikkan jurnal syukur bertahun-tahun, tetapi hidupnya tidak terasa berubah. Mereka menulis hal-hal yang mereka syukuri, tetapi di dalam hati masih ada negosiasi dengan semesta. Aku sudah bersyukur, mana hasilnya? Itu bukan syukur, itu transaksi. Syukur sejati tidak bertransaksi. Ia berdiri sebagai kesadaran yang utuh. Dan dari keutuhan itulah muncul daya tarik yang sulit dijelaskan secara logis. Orang merasa nyaman di sekitarmu. Peluang terasa lebih mudah terbuka. Ide-ide datang lebih jernih. Bukan karena kamu memaksa semesta, tetapi karena kamu tidak lagi memancarkan getaran kekurangan. Disinilah kita menemukan fakta yang jarang dibahas. Syukur tidak selalu membuatmu kaya secara materi dengan cepat, tapi ia hampir selalu membuatmu kaya dalam persepsi. Dan persepsi menentukan tindakan. Tindakan menentukan hasil. Lebih jauh lagi, ada sisi lain yang lebih tersembunyi. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, ambisinya berubah bentuk. Ia tidak lagi bergerak dari rasa lapar akan validasi. Ia bergerak dari ekspresi diri. Ia bekerja bukan untuk membuktikan diri layak,
tetapi untuk menyalurkan apa yang sudah terasa cukup di dalam. Dan ironisnya, ekspresi yang lahir dari kecukupan jauh lebih kuat daripada perjuangan yang lahir dari kekurangan. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Selama ini, syukur yang kamu praktikan, apakah ia murni penerimaan, ataukah ia strategi terselubung untuk mendapatkan sesuatu? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah energi syukur benar-benar aktif dalam hidupmu atau hanya menjadi ritual kosong. Di bagian berikutnya, kita tidak akan berhenti pada pemahaman. Kita akan masuk ke praktik, karena pengetahuan tanpa pengalaman hanyalah konsep, dan energi syukur hanya bisa dipahami sepenuhnya ketika ia dirasakan, bukan sekedar dipikirkan. Mengaktifkan energi syukur dalam kehidupan nyata. Sekarang, mari kita turunkan semua ini dari ranah konsep ke pengalaman langsung. Karena energi syukur tidak diaktifkan oleh pikiran, ia diaktifkan oleh kesadaran yang hadir. Jika kamu sedang menonton ini, apapun kota tempatmu berada, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan tenang. Tidak perlu dramatis, tidak perlu ritual rumit, hanya hadir. Energi syukur dimulai dari satu hal, berhenti melawan momen ini. 1. Latihan penerimaan tanpa narasi. Setiap hari, luangkan 3-5 menit tanpa distraksi. Duduk diam, rasakan tubuhmu, dengarkan suara di sekitarmu. Jangan beri label baik atau buruk. Jika ada suara motor, terima. Jika ada rasa lelah, terima. Jika ada pikiran gelisah, terima. Jangan ubah apapun. Kemudian, ucapkan dalam hati, perlahan, aku mengizinkan momen ini ada. Kalimat ini sederhana, tapi ia menghentikan perlawanan bawah sadar. Dan ketika resistensi turun, sistem saraf mulai tenang. Disitulah syukur alami mulai muncul, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu tidak lagi bertarung. 2. Syukur tubuh, bukan hanya pikiran. Kesalahan umum adalah bersyukur secara intelektual. Mulai sekarang, rasakan syukur di tubuh. Letakkan tangan di dada. Tarik napas pelan. Ingat satu hal kecil yang nyata, bukan yang besar. Bukan uang miliaran, bukan rumah impian. Tapi mungkin kamu masih bisa bernafas. Tubuhmu masih bekerja. Kamu masih punya kesempatan memperbaiki hari ini. Biarkan dada terasa sedikit hangat. Jika tidak terasa apa-apa, tidak masalah. Jangan dipaksa. Energi syukur bukan performa, ia kejujuran. Lakukan ini sebelum tidur. Dalam kondisi setengah hening, sugesti lebih mudah masuk ke bawah sadar. 3. Menghentikan transaksi dengan semesta. Selama 7 hari, praktikan satu hal radikal. Bersyukur tanpa meminta apapun setelahnya. Jangan tambahkan semoga besok lebih baik. Jangan tambahkan semoga rezeki lancar. Hanya terima kasih. Titik. Latihan ini memotong pola transaksi, dan ketika transaksi berhenti, identitas kekurangan perlahan runtuh. 4. Sugesti ketenangan untuk kamu yang menonton sekarang. Sekarang, jika kamu masih di sini bersama saya, biarkan bahumu turun sedikit. Rilekskan rahangmu. Lepaskan ketegangan kecil di sekitar mata. Bayangkan ada cahaya lembut di sekitar dadamu. Tidak menyilaukan, hanya hangat. Katakan dalam hati, aku tidak kekurangan apapun di momen ini. Aku aman, aku cukup. Rasakan kalimat itu walau hanya 1 detik. Energi syukur bukan tentang meyakinkan diri bahwa hidup sempurna. Ia tentang menyadari bahwa di detik ini, kamu masih berdiri, masih bernafas, masih memiliki kemungkinan. Dan kemungkinan adalah bentuk kelimpahan paling murni. Kesalahan yang perlu dihindari. Jangan menjadikan latihan ini sebagai kewajiban yang menekan. Jangan mengukur hasilnya setiap hari. Dan jangan berharap hidup berubah drastis dalam semalam. Efek pertama syukur adalah ketenangan.
Efek kedua adalah kejernihan. Efek ketiga, barulah perubahan eksternal mulai mengikuti pola barumu. Ingat, energi tidak bekerja dalam kebisingan batin. Ia bekerja dalam keheningan yang stabil. Dan jika kamu bisa menjaga ketenangan itu, bahkan beberapa menit setiap hari, kamu sedang menanam sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar harapan. Di bagian terakhir nanti, kita akan menyatukan semua ini dan melihat mengapa syukur sebenarnya adalah bentuk kekuatan paling sunyi yang pernah dimiliki manusia. Syukur, kekuatan sunyi yang mengubah arah hidupmu. Sekarang kita sampai di ujung perjalanan ini. Kita telah melihat bahwa syukur bukan transaksi, bukan teknik memancing uang, bukan afirmasi kosong yang diulang tanpa kesadaran. Syukur adalah identitas. Syukur adalah pelepasan resistensi. Syukur adalah keutuhan yang membuatmu berhenti merasa kurang. Dan ketika rasa kurang berhenti, cara kamu melihat dunia berubah. Cara kamu mengambil keputusan berubah. Cara dunia meresponsmu pun perlahan ikut berubah. Tapi sebelum kita benar-benar selesai, saya ingin kamu melakukan satu hal terakhir. Jika kamu masih menonton sampai titik ini, itu artinya ada bagian dari dirimu yang sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Sekarang fokuslah sebentar. Tatap layar ini, atau jika lebih nyaman, pejamkan mata perlahan. Tarik nafas dan hembuskan lebih lambat. Biarkan suara saya menjadi satu-satunya hal yang kamu perhatikan. Setiap kata yang kamu dengar sekarang bukan untuk pikiran logismu. Ia untuk bagian dirimu yang lebih sunyi. Katakan dalam hati, aku memilih untuk berhenti melawan hidup. Aku memilih untuk cukup. Aku memilih untuk hadir. Bayangkan semua kebisingan di kepalamu mengecil, seperti volume yang diturunkan perlahan. Dan di ruang yang lebih tenang itu ada rasa stabil. Tidak euforia, tidak dramatis, hanya stabil. Di sanalah energi syukur hidup. Dan semakin sering kamu kembali ke ruang ini, semakin kuat fokusmu, semakin tajam intuisimu, semakin sedikit kamu terombang-ambing oleh ketakutan kolektif. Ingat ini baik-baik. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang kamu kejar. Ia adalah sesuatu yang mendekat ketika kamu tidak lagi memancarkan kekurangan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan, bagaimana agar aku mendapatkan lebih? Pertanyaannya adalah, bisakah aku benar-benar merasa cukup bahkan sebelum semuanya sempurna? Jika video ini membuka perspektif baru untukmu, tuliskan satu kata di komentar. Cukup. Biarkan itu menjadi pengingat, bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu ingin terus menyelami kebijaksanaan yang jarang dibahas secara terbuka, pastikan kamu berlangganan channel ini. Karena ada banyak rahasia lain yang belum kita sentuh. Sampai kita bertemu di pembahasan berikutnya, ingatlah, mungkin yang kamu cari selama ini bukan lebih banyak hal. Mungkin yang kamu cari adalah keheningan yang membuatmu sadar kamu sudah memiliki segalanya.